Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita tujukan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga beliau, zuriat beliau dan kerabat-kerabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari yaumil kiamah nanti. Nama ulun Badrun bin Abdul bin Antung bin Jalal. Ulun dah hadim daripada Rumah Al-Quran Assalam, Komplek Dinar Mulia, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam kesempatan ini ulun ingin berbagi pendapat, berbagi pengetahuan dengan kawan-kawan ulun dan juga kepada seluruh pengunjung channel YouTube kami dan subscriber kami dimanapun berada. Hari ini kita tetap dalam pembahasan masalah ilmu tasawuf. Orang-orang salikin. Orang-orang salikin ialah orang-orang yang masih bermujahadah dan berlatih dalam amal ibadah yang berat-berat dan masih melawan hawa nafsu mereka. Jadi ada istilahnya tuh orang salikin. Nah, orang salikin ini ujar kita tuh orang yang masih dalam perjalanan menuju Tuhan. Artinya mereka-mereka ini sesudah mempelajari ilmu syariat sampai kepada batas yang dipardu'ainkan, kemudian sudah belajar tentang masalah iktikad, masalah akidah, lalu mengambil daripada sebahagian ilmu adab dan masuk ke dalam tarekat aulia Allah Ta'ala. Lalu di dalam tarekat ini mereka mengamalkan tarekat untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ngarannya orang salikin. Orang salikin orang yang masih berjalan menuju Allah. Itu orang salikin. Kadang-kadang orang salikin ini mereka itu ada juga yang ilmu pengetahuan itu pas-pasan aja kayak itu. Nah, artinya mempelajari ilmu syariat, ilmu akidah lalu bertarikat nang kada orang alim lah, nah kayak itu juga. Ada juga nang orang alim dulu hanya salik, ada juga nang kada alim langsung salik, ada juga tergantung orang-orangnya juga. Cuma intinya nangaran orang salik tadi adalah orang yang masih dalam perjalanan menuju Tuhan. Lalu berlatih setiap hari, pelatihan ini karena mujahadah, berlatih mengamalkan tarekat segala macam, nah mengerjakan yang wajib-wajib, yang sunat-sunat untuk tujuannya sampai ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka belum sampai ke tujuan, yaitu menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda lagi dengan ngarannya orang wasilin. Wasilin itu orang-orang yang sudah sampai ke hadratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang-orang wasilin ini sampai sudah kisahnya lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mereka itu sudah melalui tarekat, melalui latihan-latihan, lalu terbuka hijab, lalu kada tadinding lagi batin mereka itu dengan Allah Ta'ala. Nah, dan Allah Ta'ala sudah bertajalli kepada mereka tentang keilmuan Allah Ta'ala sudah bertajalli. Lalu mereka ini sudah mencapai nangarannya macam-macam, martabat nang kayak Futuh Rabbaniyah, macam ilmu asrar segala macam sudah dicapai oleh mereka orang-orang nang ngarannya orang wasil tadi sudah melalui makam mujahadah, makam berlatih-latih, makam muqarabah, makam riyadah itu sudah dilaluinya. Wasil sudah kepada Allah Ta'ala ngarannya orang yang sudah sampai kepada Allah Ta'ala. Maka dengan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala orang sedikit akhirnya sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu wasilin ngarannya, asalnya salikin menjadi wasilin karena sudah sampai di karena mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni kawa mengenal Allah Ta'ala dengan terbuka hijab lalu kawa sudah
mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ada sudah di dalam batinnya menampung pengenalan kepada Allah taala. Pengenalan tadi siapa yang bukan hasil usahanya, tapi bukan dapat dicari, tapi Allah taala memasukkan. Ini tadi hanya tugasnya mengamalkan syariat, sudah memiliki akidah, kemudian mengamalkan tarekat di bawah bimbingan gurunya tadi. Lalu terbuka hijab, lalu sampailah kepada makrifat sudah orang tadi. Lalu amping akhirnya salikin menjadi seorang wasilin. Dapat memandang Allah mata hatinya. Maka kedua golongan ini telah didinding oleh Allah Ta'ala. Kedua golongan ini didinding oleh Allah Ta'ala. Dihijab oleh Allah Ta'ala daripada memandang amal mereka. Nah, jadi mereka ini kada ada lagi melihat amal mereka. Nah, mereka beramal, mereka beribadah itu kada dilihat lagi oleh mereka karena Allah Taala mendinding sudah supaya jangan memandang lagi lawan amalnya. Kadang kayak orang yang belum salik, belum wasil, orang belum salik belum wasil deh. Amalnya dipandangnya, ia memandang amalnya, ia memandang ia sembahyang, ia puasa, ia naik haji, ia umrah, segala macam. Itu dipandangnya. Orang ini kada memandang lagi kepada amal. Kenapa kada memandang lagi? Karena Allah sudah menutup pandangan mereka daripada memandang amal mereka. Nah, itu beda daripada orang yang wasil tadi, orang yang salikin tadi sama-sama di dinding Allah Ta'ala lalu kada memandang lagi kepada amal perbuatannya. Pada awal mulanya orang salikin ini memandang kepada amalnya, mereka merasa beribadah, merasa mengamalkan tarekat, itu pada awalnya. Setelah itu mereka merasa memandang amalnya dan diusahainya tadi, merasa dipaksakan, lalu merasa amalnya tadi kada benar. Nah, lalu mereka berlepas dan berpaling daripada itu. Nah, jadi asalnya merasa beramal, tapi ketika ia merasa beramal itu banyak kerusakan pada amalnya dan banyak kecederaan pada amalnya, lalu ia berlepas, berpaling daripada amal. Artinya tuh kada melepas tuh kada lagi merasakan bahwa inya nama amalkan, tetap aja beramal tapi kada merasakan inya nama amal dan kada dipandang-pandang lagi amal tuh. Nah, kada dipandang-pandangnya lagi amalnya. Jadi amalnya tetap jalan, cuma kada dipandangnya lagi amalnya tadi, dan juga kada dirasakannya lagi. Itu maksud daripada kada memandang tadi. Karena amal tadi banyak kekurangannya dan banyak kecelaannya, lalu mereka berlepas dan berpaling daripada memandang amal. Nah, berlepas, kada merasakan lagi bahwa mereka itu beramal dan kada memandang-mandang lagi bahwa mereka beramal. Nah, itu orang sarikin tadi. Adapun orang yang disebut dengan orang wasil, orang yang sudah sampai kepada Allah Ta'ala, lenyap itu kada ada bakas lagi beramal, maka ada bakas lagi, kada ada lagi dipandang-pandangnya, lenyap sudah amal itu semuaan adalah amal itu daripada Allah kepada Allah, kada ada lagi mereka memandang daripada amal mereka. Nah, ini pandangan mereka kepada amal mereka itu tiada lagi, mereka kada lagi memandang bahwa amal itu adalah usaha mereka, itu adalah ibadah mereka, kada dipandang lagi karena tilik hati mereka, musyahadah mereka itu tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka hanya memandang bahwa itu adalah semuaan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Mereka hanya memandang bahwa semua itu adalah perbuatan Allah yang telah menjadikan diri mereka dan menjadikan segala amal perbuatan mereka. Nah, jadi mereka itu sudah musyahadah aja lagi beramal, cuma kada dipandang-pandang lagi. Nah, kayak orang yang baru salik dan orang baru muasyir. Orang baru muasyir kan dipandang, karena memandang bahwa inya beribadah, inya macam beramaliyah, dipandang-pandangnya benar, wujud dirinya nanti ini kada ada lagi memandang akan wujud dirinya, hilang sudah dalam pandangannya, kada ada lagi karena semuanya itu adalah Allah sudah semuanya. Allah sudah menciptakan mereka, Allah sudah menciptakan amal mereka, dan amal mereka tadi adalah hadiah daripada Allah kepada mereka, lalu mereka kada memandang lagi. Nah, ini maksudnya kedua golongan tadi didinding oleh Allah Ta'ala untuk memandang amal. Jadi Allah tutup pandangan mereka sehingga mereka kada lagi memandang amal mereka, apalagi menghitung-hitung amal mereka. Nah, inilah orang salik dan orang wasil. Ada salik dan wasil. Orang salik tadi artinya orang yang masih berjalan menuju Tuhan, sedangkan orang wasil tadi orang yang sudah sampai menuju Allah tadi.
kedua golongan ini adalah berbeda sedikit saja, yang ini masih dalam perjalanan, yang ini sudah sampai. Sekiranya inilah yang ulun sampaikan berkaitan dengan orang yang disebut dengan orang sadik dan yang disebut dengan orang wasil. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ilmu kepada kita dan memberikan kefaedahan dan kemanfaatan kepada ilmu kita, dan ilmu kita tadi dapat menjadi suatu kebaikan bagi kita di dunia dan di akhirat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.